Antum yang muda-muda sering beda pendapat dengan orang tua? Pernah ngambek nggak? Pernah. Sudah tahu kan dilarang? Kok ngambek? Wala taqul lahuma uff. Berkata saja tidak boleh. Ya kan? Kenapa keluarnya yang demikian ekspresinya? Baik. Yuk kita belajar. Sekarang babnya orang tua dengan anak dulu. Nanti setelah itu kalau masih ada waktu, suami ke istri. Masih ada waktu? Ayo silakan aja masih. Saya terbatas. Babnya ke orang tua dengan anak dulu. Hati-hati, gagal di sini, ini anak bisa tidak respect sama orang tua. Bahkan yang na'udzubillah sampai nggak kenal lagi siapa orang tuanya. Dan mencari perhatian di luar. Baik. Tulis dulu ayatnya. 1 Quran surah 31 Luqman. Sudah? Dari ayat 12 sampai 19. Dari ayat 12 sampai 19. Dah? 2. Quran surah As-Saffat surah 37 ya. As-Saffat ayat 102. Ayat 100. Dah, 2 ayat aja dulu ya. Nanti yang lainnya tinggal nanti saya tambahkan di tengah-tengah. Baik. Nah, di dalam Quran itu yang paling menarik, Pak, saya mulai dari ayah dulu nih. Dialog itu selalu ayah, anak, ayah, anak, ayah, anak, jarang ibu. Silakan cek. Ayah, anak, jarang ibu. Ini pendidikan pertama. Kenapa? Karena umumnya keadaan ibu lebih banyak di rumah. Nah, itu status tertinggi seorang ibu. Berbahagialah bu menjadi ibu. Itu status tertinggi. Umumnya ada di rumah. Ayah, karena ada tugas mencari nafkah, seringnya keluar. Nah, saya tanya, yang dicari itu nafkah ya, yang di luar itu untuk dibawa ke rumah atau untuk dinikmati di luar? Bawa ke rumah kan? Ya kan? Baik, jadi untuk anak kan supaya tumbuh ada perhatian dan sebagainya. Sekarang, saya mau tanya pada Anda. Dan tolong di dalam hati aja dengan jujur jawab dengan baik. Anda memilih mana? Sukses di kantor. Tapi anak tidak kenal dengan Anda. Di luar Anda hebat. Wah, Pak Direktur luar biasa, pekerjaan hebat. Tapi anak gak kenal Anda. Yang Anda kirim itu cuma uang. Kayak mainan. Jalan-jalan. Sehingga anak mencari pembuktian dan perhatian di luar rumah. Karena gak pernah kenal sosok ayahnya. Kalau anak itu tawuran, jangan dipukul Pak. Mungkin dia sedang mencari identitas karena dia gak dapat perhatian dari bapaknya. Anak yang narkoba, anak tiba-tiba keluar. Kenapa? Karena dia mencari. Dia butuh ayahnya. Itulah sebab dia kenapa dialog sering ayah dengan anak, ayah dengan anak. Bapak kalau mau cek, mana tas saya Pak? Ya. Ini Pak ya, ini saya bawa tas nih. Ini selalu saya bawa. Selalu saya bawa. Dalamnya ada ini. Ini gak pernah saya buang. Belum saya laminating. I love you Buya. 2 tahun bikin begini Pak. Anak 2 tahun. Ya. Ini baru 1 nih. Ada di tas lain. Aku sayang Buya. Buya adalah ayah terbaik yang Allah kirimkan untukku. Dan dia bikin itu untuk mengantarkan kita berangkat mengajar. Dan kadang dia tunggu kita sampai pulang. Hanya untuk menunggu ayahnya. Bukan ustadz yang dia inginkan. Bukan kiai. Dia hanya ingin ayahnya. Saya kalau pulang sampai rumah, belum pernah seujug-ujug saya dengar anak saya panggil buka pintu. Ustadz. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Buya. Barusan dari Al-Azhar, cuma ngedrop kakaknya ikut tadi ke Al-Azhar. Saya ganti baju, dia telepon. Ahmad telepon. Buya di mana? Di absen. Buya di mana? Nah, Buya mengajar dulu ya ke Tanah Kusir. Oh ya, kakak di mana? Ada. Hati-hati ya Buya. Nanti pulang ditunggu. Cuman pengen ayahnya.
Kok bisa? Antum katanya nyari harta buat ke rumah, tapi pulang ke rumah kok yang di rumah dimarahi. Masalah antum di kantor. Antum tuh jadi manajer tuh di kantor, direktur tuh di kantor, bukan di rumah. Kok bisa pulang ke rumah, anak sudah nunggu-nunggu, sudah bikin karya macam-macam ke rumah. Ayah, diam kamu. Gak tahu ya, ayah capek. Gak tahu. Sedih, karyanya disimpan lagi. Ya? Makanya kenapa banyak dialog di situ dengan ayah. Untuk memberikan kesan keseimbangan dalam rumah tangga. Bu, kalau ayah sedang keluar, ibu ceritakan kebaikan ayah untuk anak. Supaya anak tahu ayahnya. Abi itu Masya Allah, itu untuk kakak nanti. Supaya punya mainan baru, pakaian yang bagus, bisa sekolah, kita bisa sholat jamaah. Makanya Abi sedang mendekat kepada Allah. Gitu. Supaya dia pun kenal Allah. Itu yang dimaksud Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik. Dekatkan dengan Allah. Kenalkan. Nah, poin saya adalah ketika sampai ke level, ini indah di Quran, ada psikologi tentang perkembangan anak. Jadi kalau saya lukiskan begini, dibagi 3 bagian. Dan kita akan ketemu tentang diskusi itu. Kita akan ketemu. Jadi ada level pertama, level kedua, level ketiga. Ini level pertumbuhan awal nih. Biasanya ini ada di rentang ya di 0 atau 2 lah ya. Sampai dengan sekarang ke 7 atau 9 tahun. 7 tahun lah, saya ambil 7 dalam urutan hadis. Kan 7 tahun sudah mulai untuk sholat kan? Ya, diarahkan, ketat maksudnya. 10 tahun baru diberikan pendidikan yang agak lebih ketat lagi. Ini kalau kita temukan di Quran, di level-level ini itu seringkali pendekatannya menggunakan bunayya. Terus dari anak nanti ke ayah, panggilannya itu selalu abati. Ya. Dah, singkat dulu. Bunai itu panggilan sayang. Tidak harus merubah panggilan jadi bunai. Ya. Pulang dari sini, ya bunai. Kakak. Ya. Bukan, bunai itu gambaran panggilan sayang dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Di rentang-rentang ini perbanyak sayang. Supaya gelombangnya terbangun. Rasa anak kepada kedua orang tua. Silahkan, mungkin beda-beda. Si pintar, cantik, ganteng, anak papa yang soleh, Masya Allah. Itu silahkan, itu bunai. Dari segi makna. Dan jangan diberikan dengan ciri hal fisik. Ya, nah gak usah saya contoh itu. Gak usah ya, kasih contoh. Singkatnya demikian. Paham? Nanti rentang usia selanjutnya mendekati awal baligh. Sekarang ini SD kelas 5. Udah SD tuh, dulu SMP tuh, sekarang ke SD. Ya. Saya perhatikan di anak-anak SD ini sekarang sudah mulai cepat balik ini. Cepat balik sekarang itu. Ada yang sudah mimpi, ada yang sudah macam-macam itu, yang perempuan head itu di usia 9, kalau perempuan ya wajar lah, laki-laki ini. Biasanya di rentang dulu usia 15 tahun dulu itu. Sekarang sudah mulai menurun. Nurun lebih cepat maksudnya. Kenapa? Karena akses dia sekarang ke media-media sosial lebih cepat. Lihat YouTube, ya, nonton macam-macam. Pergaulan ketemu teman berubah ceritanya. Membentuk kemudian kematangan lebih cepat. Yang repot itu fisikalnya itu lebih cepat, tapi kematangan rasionalitasnya belum. Dan emosionalnya. Karena itu apa? Al-Quran sudah lebih memahami, karena kan Allah yang mencipta kita. Karena itu tetap di fase itu sayangnya ada, tapi dikurangi, tambahkan dengan perintah, dikombinasikan. Jadi kalau sudah level yang ke sini, ya 7 sampai ke puncak kematangan baligh. Ya misal dia di 16, 17 itu kan. Nah ini bunai ini sayang masih ada, tapi dikombinasikan dengan perintah. Sudah? Supaya apa? Mengurangi sifat manjanya dan membentuk kemandirian awal. Kalau usia begini terus sayang, gak pernah ada perintah, nanti gak akan mau diperintahkan kecuali dinegosiasikan dengan keinginan. Manja nanti. Ya, mulai diatur. Buang sampah, antarkan teh, mulai nyapu sebagian-sebagian. Ya? Jelas? Ini pelan-pelan ya. Nanti kita turunkan ayatnya. Kita turunkan. Nanti kita lihat feedbacknya bagaimana dari anak kepada orang tua. Yang terakhir, ini dia. Ketika muncul pada fase kematangan. SMA biasanya.
Yang di sini perintah itu bukan diterima lagi, tapi sudah mulai didialogkan. Udah jawab Pak? Ya, udah jawab. Ayo bangun, jangan terlambat ke masjid. Bapaknya nggak ke masjid. Nah, kan? Ya. Nah, itu airnya jangan boros-boros. Itu mama tuh nyuci keran aja airnya nggak ditutup. Udah jawab. Ya, udah jawab ya. Nah, ini yang dimaksud jidal di sini. Bagaimana cara berargumentasinya supaya saat berargumentasi itu stepnya masuk. Idealnya dari tahap pertama itu terikuti. Nanti kalau tahap pertama itu terikuti, perhatian ada, nggak apa-apa kalaupun luar kota, telepon, video call, tanya kabar, sayang-sayangnya masih masuk, gitu kan? Kalau itu bisa dilakukan, nanti feedbacknya dari anak itu pasti ada perhatian. Ini yang menjadikan Ismail alaihissalam, walaupun belum balik, ini belum balik nih. Tapi ketika melihat ayahnya sedang ada beban kerja, dia memaksakan diri untuk membantu. Walaupun kadang ayah menyadari itu bukan porsinya, tapi itu kesenangan luar biasa. Karena ada tanda dari anak memperhatikan kepada ayah. Itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya, ingat loh. Itu ingat, pahami, pelajari. Bahasa kitanya begini, pernah belajar enggak tentang kisah ini? Coba deh ingat-ingat itu. Ya, kisah apa itu? Nabi Ibrahim ketika diperintahkan meninggikan kembali pondasi Ka'bah, ini ada pondasinya, saat hancur bangunan atasnya terkena banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam. Tinggal pondasi. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan, tinggikan kembali supaya terlihat wujudnya. Maka beliau menjegakkan kakinya, kurang lebih di sini, jejakkan kakinya untuk mulai meninggikan bangunan Ka'bah itu, pondasinya. Maka jejak pertamanya disebut dengan maqam. Ya. Makanya kan di sini ada tapak kaki kan, makam Ibrahim. Ya, yang belum haji umrah insyaallah disegerakan ya. Ya. Ini di sini ada tapak kakinya nih. Nah, ini makam. Itu ada di Quran surah kedua ayat 125. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nanti ada makamnya Nabi Ibrahim, ada makamnya Nabi Nuh. Makamnya Nabi Nuh di Quran surah ke-10 ayat 71. Ya. Sini dulu. Ini makamnya. Nah, yang ditugaskan itu Nabi Ibrahim. Tapi yang menarik begini. Saya ilustrasikan dulu. Kalau ada pekerjaan dikerjakan oleh dua orang. Kalau pekerjanya, subjeknya disebutkan bersamaan beriringan. Misal, ini Ibrahim, ini Ismail, disebutkan bersamaan, enggak dipisah. Wa idz, ini di luar Quran ya. Wa idz yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu, bersanding. Ini artinya porsi kerjanya sama. Bebannya sama. Tapi kalau ada yang pertama diawalkan, yang kedua diakhirkan, diselang dulu dengan pekerjaan, baru muncul yang kedua. Itu tandanya pekerjaan itu sebetulnya hanya untuk yang pertama, yang kedua itu membantu saja. Kembali ke ayat Al-Baqarah 127. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Pekerjaan ini memang hanya untuk Ibrahim alaihissalam. Tapi anaknya yang masih kecil, belum balik, lihat dari belakang. Ini bapak yang suka nengok, mainnya sama siapa, masih bercanda, masih melihat. Padahal Nabi Ibrahim itu tugasnya di Palestina. Anaknya Ismail alaihissalam di mana? Di Mekah. Jaraknya luar biasa. Masih sempat nengok, Pak, mainnya dengan siapa? Tuh. Dan nanti pun mau menikah pun masih tahu tuh siapa calonnya. Dengan siapa menikahnya. Karena perhatian tuh begitu tinggi, maka terjadilah feedback dari anak. Melihat bapak sedang menjalani satu beban, terlihat. Tiba-tiba anak itu bawa batu. Di sisi yang lain, dari sini datang. Bahasa kita, Pak, boleh nggak aku bantu? Bawa batu. Disusun-susun, batu bahasa Arabnya hajar. Dengan? Kalau dia disusun menjadi sekat satu bagian disebut hijrah. Kalau jadi ruang disebut hujrah. Maka datang lewat bagian sini membentuk sebagian dari sini. Maka area ini sampai sekarang disebut Hijr Ismail. Itu saat bawa batu masih kecil. Kok bisa ngasih perhatian? Karena ayahnya punya perhatian kepada anak. Sekalipun tempat tugasnya jauh. Jadi kalau sedang pulang, ayah nyapu, anak menikmati. Ya, ayah yang bawa mobil, anak yang pakai mobil, ayah yang isi bensin.
Anak yang pakai, ayah yang nyuci, anak yang menikmati, ayah yang nyuci mobil, anak yang videoin, kirimin ke TikTok. Ayah yang sempurna. Iya, situ yang tidak sopan. Nah, sekarang ibunya marah, anaknya yang rekam. Ya kan? Coba dicek. Nah, kalau menemukan yang demikian, jangan marah dulu. Istighfar dulu. Istighfar. Mungkin itu dampak dari kurang perhatiannya selama ini sehingga anak sebetulnya bukan ingin marah. Ingin mencari perhatian, menunggu sayang yang telah lama hilang. Jelas? Puncaknya apa? Nih pada dialog, kita akan langsung turun ke bagian bawah. Kalau ini stepnya berjalan bagus, tingkat tertingginya mudah. Tapi kalau ini hilang, maka setidaknya kalau dia sudah dewasa, beri dia kesempatan untuk mengeluarkan argumentasinya. Jangan terus dipotong. Turunkan perintahnya, beri kesempatan untuk berargumentasi. Pindah ke surah As-Saffat, alhamdulillah. Ayat 102, kita berada di situ saja dulu. Sebetulnya sampai 109, tapi saya batasi 102-nya. Sudah? Baik. Di sini, Ismail alaihissalam sudah balik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala Ismailnya sudah balik. Oh. Dan sudah matang cara berpikirnya. Maka apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Perkaranya sederhana. Beliau mimpi menyembelih anaknya. Ya. Mimpi menyembelih anak. Nabi Ibrahim Nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Saya mau tanya. Kalau mimpi Nabi itu benar tidak? Benar. Makanya kita punya bab mimpi. Nabi Yusuf mimpi, benar. Nabi Muhammad mimpi, benar. Nabi Ibrahim mimpi, benar tidak? Kan gampang. Statusnya Nabi, Rasul, anaknya soleh, apa aja diikutin gitu kan? Nabi, gampang. Tapi saya belum pernah dengar kisah begini. Ibrahim keluar pagi-pagi, Ismail. Ya, sini. Kenapa? Siap-siap. Mana? Sembelih. Gak ada. Tenang aja, lancar nih. Tenang, ayo cepat siap-siap. Gak ada begitu. Yang ada apa? Hah? Turun, duduk berdua. Ya bunayya, sayangnya masih muncul. Nah, demi sayang papa ke Nanda. Ibu, begitu. Ya bunayya, demi sayang papa ke Nanda. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Papa itu memang dapat tugas, tapi semalam mimpi menyembelih Ananda. Gimana pendapat Ananda? Pendapatnya bagaimana? Diminta pendapat. Biasanya kan anak ke orang tua kan? Tapi nanti ada masanya, anak itu senang diminta pendapat oleh bapaknya. Walaupun kadang-kadang itu nggak penting. Ya. Nah, kita mau ada acara gini, menurut kakak bagaimana? Menurut adik bagaimana? Itu top itu. Senang biasanya, keluarlah pendapat itu. Diskusi akhirnya. Maka apa kata anaknya? Ketika anak dihargai dengan pola diskusi demikian, maka keluarlah kepatuhan. Bapak manggil bunai, anak manggil abati. Ada abi, ada buya, ada abati. Abi panggilan hormat, buya panggilan sayang. Abati gabungan buya dan abi, hormat dan sayang. Ya, saya anak-anak masih kecil panggil buya untuk mendekatkan sayang. Sayang. Abi itu hormat. Abati itu hormat dan sayang. Ibu, ummi, hormat. Umay panggilan sayang. Amati, hormat dan sayang. Tapi nggak harus diganti ya Bu ya. Nak mulai hari ini panggil mamah amati. Hah? Kan belum mati. Sal ya. Udah. Itu lihat di Quran. Panggilannya apa? Bukan abi, bukan buya. Ya abatif'al. Ya abati. Jadi begitu ayah mengatakan demi sayang ayah kepada Nanda. Ya? Jawabannya apa? Pah, demi hormat dan sayang Nanda kepada papa. Lebih tinggi baliknya. If'al itu kerjakan sekarang, jangan tunda. Kerjakan sekarang, Pak, jangan tunda. Papa kan Nabi, Rasul, pasti benar itu. Kerjakan sekarang. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah dengan kehendak Allah, Nanda sabar. Jalani sekarang, jangan tunda. Itu cerita sampai di situ kan yang kita dengar ya. Quran menyampaikan. Lihat detilnya. Itu ada kitab namanya bagus tuh. Ustaz Omar Ahmad Baraja itu punya kitab Akhlak lil Banin. Petunjuk akhlak untuk laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu kalau punya waktu itu dapat akses ke situ bagus sekali. Ya. Apa yang terjadi? Itu Ismail alaihissalam disiapkan tali. Nanti jadi sunnah kurban setelah itu. Tali diikat, pisau, siap, berangkat. Begitu mau berangkat, sudah siap diikat,
Ismailnya mengatakan, "Pak, sebelum diikat kurang lebih lah bahasa kitanya, tolong aku ingin melipat dulu baju luarku, dibuka dulu. Kemudian dilipatkan dengan baik. Mohon diberikan untuk ibunda tercinta dari satu-satu putra yang sangat menyayanginya." Sayyidah Hajar. Jadi mau dikorbankan pun masih melipat tanda untuk ibunya. 2, begitu diikat, "Pak, tolong kencangkan ikatannya ini. Sehingga tidak memberi ruang kepadaku untuk merontak dan bergerak. Dan membuat ayah iba dan tidak jadi melaksanakan petunjuk Allah dan perintahnya." 3, "Pak, tolong tajamkan pisaunya setajam-tajamnya. Sehingga mempercepat penyembelihanku dan mengurangi rasa sakit yang mungkin aku rasakan." Itu. Anak ke ayah. Dan pada akhirnya menjadi sunnah kurban sampai sekarang. Diikat yang bagus, menjatuhkan tanpa menyakiti, menyembelih dengan menajamkan pisaunya. Jadi sunnah semua. Dan sunnahnya itu disebutnya kurban dalam rangka bertakarub kepada Allah. Dan ketika anak dan ayah mendekat kepada Allah dengan bersamaan, yang lahir apa? Anugerah Allah yang begitu berlimpah. Diganti dengan kiwash, tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Yang dahsyat itu adalah dikirimkan kebahagiaan, dikirimkan kekompakan, dikirimkan kebaikan. Semua keturunan yang lahir yang baik-baik. Dan puncaknya lahirlah Nabi Muhammad SAW. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. Ayah dan anak yang kompak menaati Allah, maka Allah akan anugerahkan keturunan dari generasi berapapun yang lebih baik daripada bapa dan anaknya.